Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu, bapak dosen, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Suhairun Nasuha, yaitu saya sendiri, Fauziah Panggabean, dan Esi Simatupang. Materi pada video pembelajaran pada hari ini adalah audit sampling. Apa yang dimaksud dengan audit sampling itu? Audit sampling adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Nah, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam audit sampling tersebut, yaitu non-statistikal dan statistik. Apa keuntungan dari audit sampling tersebut? Nah, ada 4 keuntungan dari audit sampling. Yang pertama, menghemat sumber daya, biaya, waktu, dan tenaga. Yang kedua, kecepatan mendapatkan sebuah informasi atau update. Yang ketiga, ruang lingkupnya yang luas. Dan yang terakhir, data atau informasi yang diperoleh lebih teliti dan mendalam. Selanjutnya, penerapan metode sampling audit. Metode sampling dalam melaksanakan audit sudah digunakan secara luas baik oleh auditor internal maupun eksternal atau akuntan publik. Menurut Ghaffar dan Michel tahun 1984, pada dasarnya ada dua jenis audit sampel, yaitu statistical sampling dan non-statistical sampling. Meskipun sebagian editor lebih memilih non-statistical sampling sebagai judgment sampling, sekarang telah bergeser karena pertimbangan dibutuhkan baik menggunakan metode sampel statistik dan metode non-statistik. Risiko sampling. Auditor harus menerapkan pertimbangan profesional dalam menentukan risiko sampling. Dalam menyelenggarakan pengujian substantif atas rincian, auditor memperhatikan dua aspek dari risiko sampling. Yang pertama itu risiko keliru menerima, yaitu risiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo akun tidak berisi salah saji secara material, padahal kenyataannya saldo akun telah salah saji secara material. Yang kedua, risiko keliru menolak, yaitu risiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo akun berisi salah saji secara material, padahal kenyataannya saldo akun tidak berisi salah saji secara material. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sampling audit. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan sampling audit. Yang pertama, keahlian menggunakan metode audit sampling. Sebagian besar perusahaan-perusahaan, akuntan publik dan akuntan internal menggunakan non-statistical sampling. Yang kedua, persepsi auditor terhadap metode sampling statistik dan persepsi auditor terhadap risiko audit. Penelitian menemukan bahwa persepsi auditor mempengaruhi rendahnya hubungan dependensi dengan frekuensi penerapan metode sampling statistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan perencanaan sampel. Perencanaan sampel ada 4, yaitu yang pertama adalah hubungan antara sampel dengan tujuan pengujian pengendalian. Yang kedua itu tingkat risiko yang dapat diterima audit atas penentuan risiko pengendalian yang terlalu berencana. Yang ketiga itu tingkat penyimpanan maksimum dari pengendalian yang ditetapkan yang akan mendukung tingkat risiko pengendalian yang ada. Yang keempat itu karakteristik populasi, yaitu unsur yang membentuk saldo akun atau kelompok transaksi yang menjadi fokus perhatian. Nah, di sini ada pemilihan sampel. Unsur sampel harus dipilih sedemikian rupa sehingga sampel yang dipilih diharapkan dapat mewakili populasi. Ada 3 metode pemilihan sampel yang umumnya digunakan. Yang pertama itu pemilihan acak, yaitu setiap unsur dalam populasi atau dalam setiap strata memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Yang kedua itu pemilihan sistematik, yaitu pemilihan unsur dengan menggunakan interval konstan di antara yang dipilih, yang interval pemulaannya dimulai
secara acak. Yang ketiga itu pemilihan sembarang, yang merupakan alternatif pemilihan acak dengan syarat auditormen coba mengambil sampel yang mewakili dari keseluruhan populasi tanpa maksud untuk memasukkan atau tidak memasukkan unit tertentu ke dalam sampel yang dipilih. Nah, di sini ada studi kasus. Yang kami ambil adalah studi empiris mengenai penerapan metode sampling audit dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan metode sampling audit oleh auditor BPK. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan rendahnya penggunaan sampling statistik. Penelitian dengan 600 responden dari KIP, perusahaan publik dan instansi pemerintah yang diteliti, metode sampling non-statistik digunakan sekitar 85% dari seluruh penggunaan sampling audit. Dari penelitian selanjutnya yang dilakukan terungkap bahwa dalam menggunakan sampling non-statik sebagai besar, responden belum melakukan upaya-upaya untuk mengurangi bias personal. Penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo, akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut diperoleh melalui sampel. Menerima bukti sampel tergantung dari fakta atau data sampel tersebut merupakan tipe-tipe sampel data yang digunakan oleh ahli dalam bidang tertentu untuk membentuk opini atau menarik kesimpulan atau subjek tertentu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis penyimpunan hal-hal berikut. Yang pertama itu hasil penelitian bahwa 70,5% responden tidak menggunakan metode sampling statistik. Oleh karena itu, sebaiknya BPK melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas perencanaan sampling, terutamanya yang berkaitan dengan teknik-teknik untuk mengatasi bias pada sampling non-statistik. Sampling non-statistik yang direncanakan secara tetap akan dapat efektif sampling statistik. Yang kedua itu dengan karakteristik lingkungan audit BPK yang berbeda dengan audit swasta. Disarankan untuk melakukan standarisasi prosedur sampling audit berkaitan dengan kemungkinan dijadikannya bukti sampling sebagai bukti audit dalam bukti pengadilan ataupun pembuktian atas tuntutan masyarakat atau legislatif.